الحمد لله الذي تفرد بالدوام والبقاء وكتب على أهل هذه الدنيا الفناء وجعلها دار امتحان وابتلاء وجعل القبور بعدها لأهل الإيمان خير فناء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والسلام وأشكره في السراء والضراء وشدة الرخاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العظمة والجلال والكبرياء المنزه عن الأنداد والشركاء وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيد الأصفياء وخاتم الأنبياء وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأوفياء والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماء. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita. Kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak hingga kita tak mampu untuk menghitungnya. Islam, iman, dan kesehatan adalah 3 kenikmatan dari beribu macam kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan kita rasakan. Namun kebanyakan dari kita banyak yang tidak mensyukurinya. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa, dengan menjalankan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla dan menjauhi apa saja yang Dia larang. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga hari akhir nanti. Sidang Jumat yang berbahagia, dalam syariat Islam sejatinya hati manusia itu terbagi menjadi 3 keadaan. Hati manusia terbagi menjadi 3 keadaan. Yang pertama yaitu hati yang sehat. Yang kedua, hati yang berpenyakit. Dan yang ketiga adalah hati yang mati. Yang pertama, hati yang sehat, yaitu hati yang masih mau menerima nasihat dan kebenaran, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran, dan senang untuk melakukan kebaikan. Maka berbahagialah orang-orang yang masih memiliki hati seperti ini, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang besar ini. Kemudian hati yang sakit, yaitu hati yang terjangkiti berbagai macam penyakit hati, dan penyakit-penyakit itu bisa menyebabkan hati menjadi mati. Namun sangat disayangkan, banyak di antara manusia yang tidak menyadarinya. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, yaitu tentang hati yang mati. Hati yang mati yaitu hati yang sudah tidak bisa menerima nasihat ataupun kebenaran yang disampaikan kepadanya, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati tersebut. Hati yang mati adalah hati yang sudah tidak bisa atau sangat sulit menerima nasihat yang disampaikan kepada dia ataupun berupa kebenaran. Akan tetapi dia masih bisa dihidupkan jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa kasihannya orang yang hatinya telah mati padahal jasadnya masih hidup di dunia ini.
Dia tidak bisa membedakan mana kebenaran dan mana kebatilan. Dia juga tidak bisa merasakan indahnya nasihat yang disampaikan. Betapa ngerinya orang yang hatinya telah mati, padahal dia masih bisa tertawa di pagi, siang, dan malam hari. Di antara bentuk pencegahan, jamaah rahimakumullah, di antara bentuk pencegahan agar hati kita tidak mati atau agar hati kita terlanjur mati, maka kita harus melakukan pencegahan. Dan di antara pencegahan itu ialah dengan mengetahui apa saja macam-macam penyakit hati. Mengapa harus demikian? Karena penyakit-penyakit hati ini, jika kita tidak mengetahuinya dan dibiarkan begitu saja, maka bisa jadi penyakit tersebut akan menyebabkan hati menjadi mati. Oleh karenanya, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan membahas beberapa penyakit hati yang jarang kita sadari. Sekurang-kurangnya ada 5 penyakit hati yang seringkali kita lalaikan. Penyakit yang pertama yaitu sombong. Sombong adalah salah satu penyakit hati yang seringkali kita tidak menyadarinya. Apa itu sombong? Sombong adalah batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima masukan, dan meremehkan orang lain. Inilah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim. Sombong ini, jamaah sekalian rahimakumullah, adalah penyakit hati yang paling berbahaya di antara penyakit-penyakit hati yang lainnya. Bagaimana tidak berbahaya? Seseorang yang hatinya terdapat kesombongan, walaupun hanya sedikit, hal tersebut bisa membuat dia terhalang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga orang yang pada hatinya terdapat kesombongan walau hanya sebetar biji sawi, atau mungkin lebih kecil dari biji sawi. Kata Rasulullah SAW, dia tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin sebagian besar dari kita sudah mengetahui bagaimana kisah iblis yang diabadikan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana sebab iblis dikeluarkan dari surga adalah karena kesombongannya. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis dari surga karena kesombongannya terhadap Nabi Adam alaihi salam. Dia tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau menghormati Nabi Adam alaihi salam hanya karena beliau tercipta dari tanah sementara iblis tercipta dari api. Dia merasa lebih hebat dan istimewa dari Adam alaihi salam. Dan kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa itu termasuk dari bentuk penghinaan dan kesombongan yang dilakukan oleh iblis. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis dan seluruh para malaikat untuk sujud kepada Adam alaihi salam sebagai bentuk penghormatan, maka semua malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis. Istakbara wa kana minal kafirin. Dia sombong dan dia termasuk makhluk yang kafir. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Allah Subhanahu wa taala pun bertanya kepada iblis, "Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda?" Apa sebenarnya yang menyebabkan dirimu, yang menyebabkan engkau tidak mau sujud kepada Adam, pada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku sendiri, yaitu Adam alaihissalam? Wahai iblis, apakah
kesombongan yang menyebabkan engkau tidak mau sujud, atau engkau merasa lebih tinggi, merasa lebih istimewa dari yang lainnya? Maka iblis menjawab, qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, sesungguhnya aku ini lebih baik daripada Adam. Engkau menciptakan aku dari api, sementara Adam diciptakan olehmu dari tanah. Al-Quran surat Shad ayat 73 sampai 76. Jemaah sekalian rahimakumullah, itulah penyakit yang pertama di antara penyakit-penyakit yang lainnya yang sangat berbahaya, yaitu sifat sombong. Kemudian penyakit yang kedua adalah riya. Apa itu riya? Riya adalah ingin dilihat oleh orang lain ketika beramal saleh. Penyakit ini juga tak kalah mengerikan dari yang pertama tadi, yaitu kesombongan. Bahkan saking ngerinya penyakit ini, Rasulullah SAW mengatakan bahwa riya adalah termasuk dari syirik kecil, dan penyakit ini sangat dikhawatirkan oleh beliau SAW. Dari Abu Nuaim Muhammad bin Labid radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar ar-riya. Sesungguhnya di antara hal yang paling aku takutkan menimpa kalian wahai umatku, wahai para sahabatku, adalah syirik kecil, yaitu riya. Yaqulullahu yawmal qiyamati idza jazan nasa bi a'malihim idhabu ila alladhina kuntum tarauna fid dunya. Pada hari kiamat nanti, ketika Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan balasan bagi orang-orang yang beramal soleh, Allah akan mengatakan kepada para pelaku riya, idhabu, pergilah engkau, pergilah kalian, jangan di sini. Ilal ladzina kuntum tarauna fid dunya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang dahulu di dunia kalian mengharapkan pujian dari mereka. Fanzuru hal tajiduna anhum jaza. Lalu lihat, apakah kalian akan mendapatkan balasan dari orang-orang itu. Inilah penyakit yang kedua, yaitu riya, dan hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang mana hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jemaah sekalian rahimakumullah, itulah penyakit yang kedua, yaitu riya. Kemudian penyakit yang ketiga yang jarang kita sadari adalah hasad. Apa itu hasad? Hasad adalah karahatul insani ma an'ama Allahu bihi ala ghairihi, yaitu merasa tidak suka dengan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain. Jika kita ada perasaan seperti itu dalam hati kita ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, maka berhati-hatilah. Itu adalah penyakit hasad. Banyak di antara kita yang tidak menyadarinya, padahal penyakit ini juga salah satu penyakit yang berbahaya. Di antara hal yang menunjukkan bahwa penyakit hasad ini berbahaya ialah bisa mendatangkan kekufuran nikmat. Orang yang terjangkit penyakit hasad, dia tidak akan pernah merasa puas dengan kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Dia akan terus merasa kurang dan merasa tersiksa ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk tidak berlaku hasad kepada saudara kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tatamannu ma faddala Allahu bihi ba'dukum 'ala ba'd." Janganlah kalian iri, janganlah kalian hasad terhadap apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada orang lain. Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 32. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah beberapa penyakit hati yang jarang kita sadari. Yang pertama adalah sombong, yang kedua adalah riya, yang ketiga adalah hasad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi hadyi sayyidil mursalin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin
fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Penyakit yang keempat, penyakit hati yang jarang sekali kita rasakan, yaitu ujub. Apa itu ujub? Ujub adalah merasa bangga atau takjub dengan amalan yang telah dikerjakan. Hampir mirip dengan riya. Bedanya, kalau ujub itu bisa dilakukan di rumah sendiri. Contohnya, ketika datang malam hari, lalu kita bangun, sholat malam, kemudian melihat saudara-saudara kita tidur, lalu kita merasa bangga dan merasa istimewa. Aku bisa sholat, sementara saudara-saudaraku tidur. Mereka tidak melaksanakan sholat malam. Itu namanya ujub. Bangga kepada amal soleh yang telah dilakukan oleh dirinya. Adapun riya, riya adalah sifat atau penyakit hati yang timbul ketika seseorang beramal soleh di hadapan orang lain dan dia ingin dilihat oleh orang lain. Niatnya ingin dipuji, niatnya ingin dilihat, ya, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah perbedaan antara ujub dengan riya. Nah, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ujub adalah salah satu penyakit hati yang bisa membinasakan pelakunya beserta amalannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salatu muhlikatin," 3 perkara yang bisa membinasakan seseorang, yaitu syuhun muta'un, sifat pelit yang dipelihara, wa hawan muttaba'un, dan hawa nafsu yang dituruti, wa i'jabul mar'i bi nafsihi, dan ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Hadis riwayat At-Tabrani dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi itu penyakit yang keempat, yaitu ujub. Kemudian penyakit yang terakhir yaitu pelit. Penyakit yang kelima yang jarang kita sadari adalah pelit. Penyakit pelit ini adalah salah satu penyakit hati yang tidak hanya membahayakan diri sendiri, namun juga masyarakat sekitar. Orang-orang yang pelit, yang tidak mau menyisihkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau untuk menolong saudaranya yang sedang tertimpa musibah, maka dia akan didoakan oleh malaikat dengan keburukan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fa yaqulu ahaduhuma." Tidaklah satu hari pun di mana seseorang hidup di dalamnya melainkan ada 2 malaikat yang turun kepadanya. Kemudian salah satu dari malaikat itu berdoa kepada Allah. Yang pertama dia berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, gantilah harta orang-orang yang berinfak di jalan-Mu ya Allah. Kemudian malaikat yang lain berkata, yaqulul akharu, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang pelit, binasakanlah harta orang-orang yang pelit ya Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah di antara penyakit-penyakit hati yang perlu kita waspadai. Harapannya setelah mengetahui kelima penyakit hati tersebut, kita bisa lebih menjaga diri untuk tidak bermudah-mudahan dalam beramal saleh dan senantiasa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan untuk ikhlas dalam beribadah. Hadza wassallu wasallimu rahimakumullah ala khairil wara ar-rasul mustaba wan nabiyul mustafa al-habibul murtada kama amarakum bidzalika rabbukum jalla wa ala faqala azza wa jalla innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أبي السبطين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الملة والدين يا رب العالمين. اللهم كما جمعت هذه الجموع المسلمة في هذا المكان المبارك اجمعهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام، وارزقهم الوحدة والوئام والنصر على أعدائك أعداء الدين، وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم نجي إخواننا المؤمنين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. فأقيموا الصلاة.